benua Asia Selatan atau Hindia atau Hindustan. Jadi kalau ke bawah itu kan ada Sri Lanka. Nah, di bagian utara Sri Lanka itu adalah kepulauan yang kemudian dikenal sebagai Kepulauan Maladiva, yang permukaannya itu hanya sekira 1 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada tsunami udah habis semua tuh Kepulauan Maladiva. Tapi itu adalah tempat yang paling nikmat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya il hadirin kalau haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad ala yang qad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan yang ada, dan hanya Allah sajalah yang bersaksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai patokan kehidupan, dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat ya, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian berkenaan dengan sejarah ya, Wayang Republik Indonesia. Ya, kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbicara berkenaan dengan ori atau uang Republik Indonesia yang terbit kali pertama semenjak tanggal 30 Oktober tahun 1946, itu direncanakan oleh pemerintah Republik ya, ataupun negara atau bangsa yang baru diproklamasikan semenjak tanggal 17 Agustus 1945, sudah diputuskan berdasarkan keputusan ya Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Menteri Mr. Alexander Andries Maramis ya, sekira tanggal 24 September tahun 1945. Hanya berselang kurang lebih 1 bulan, lebih 1 pekan semenjak proklamasi kemerdekaan, dengan adanya dekret Menteri Keuangan, direncanakan bahwa bangsa ini akan menerbitkan uang sendiri ya, yang itu ya lepas dari ketentuan terkait dengan mata uang yang pernah berlaku di negeri ini sebelumnya, baik itu adalah gulden ya, pemerintah kerajaan Belanda yang diteruskan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, ataupun kemudian ya uang yang diterbitkan oleh Bala Tentara Nippon Dainippon ya dalam pendudukannya semenjak tahun 1942 hingga tahun 1945, ataupun ya uang yang diterbitkan ya oleh tentara yang berupaya masuk kembali ke negeri ini, yaitu yang kita ketahui sebagai NICA atau Netherlands Indies ya Civil Administration, atau pasukan Hindia Belanda yang mengurusi berkenaan dengan administrasi sipil yaitu bangsa ini. Jadi NICA pernah menerbitkan uang juga, Bala Tentara Nippon pernah menerbitkan uang juga, kemudian juga pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah menerbitkan uang pula. Maka uang, 3 jenis uang yang kemudian pernah berlaku di negeri ini akan kemudian dihapuskan dengan menerbitkan uang atas nama Republik Indonesia yang kita ketahui sebagai ORI, Wayang Republik Indonesia.
berdasarkan keputusan Dekret Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mr. Alexander Maramis pada tanggal 24 September tahun 1945. Kemudian kurang lebih tidak lebih dari 1 pekan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menandatangani surat keputusan ketetapan pemerintah yang akan memberlakukan ORI. Ya, yang pertama kan dekret dulu ya dari Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua itu adalah surat ketetapan keputusan pemerintah. Jadi pemerintah telah bersepakat bersama Menteri Keuangan untuk menerbitkan uang atas nama negara proklamasi. Itu pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Namun karena proses yang terus lama berlangsung begitu ya, apalagi kemudian terjadi apa yang kita ketahui sebagai revolusi kemerdekaan, bagaimana kemudian bangsa ini berupaya untuk mempertahankan negara proklamasi dari upaya pemerintah Belanda ya, melalui kerajaan Belandanya dengan membentuk apa yang kita ketahui sebagai nikah untuk masuk ke republik, untuk masuk ke negara proklamasi, untuk masuk kembali ke negerinya ini, untuk kembali menguasai persada Nusantara. Maka kemudian justru ORI itu atau uang Republik Indonesia itu baru terbit pertama kali semenjak tanggal 30 Oktober tahun 1946. Kurang lebih 13 bulan ya semenjak Dekret Menteri Keuangan. Dan itu ternyata bukan semata-mata karena kesulitan untuk menerbitkan ORI ataupun ada turunannya yang diketahui sebagai ORIDA, uang Republik Indonesia daerah. Misalkan apa? Misalkan yang ada di Aceh menerbitkan ORI sendiri. Sumatera Barat ya orang-orang yang ada di Ranah Minang menerbitkan ORI sendiri. Yogyakarta menerbitkan ORI sendiri. Tapi itu kemudian diizinkan oleh pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Nah, penjelasannya seperti apa nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini sebagai pangkat untuk kita ketahui terkait dengan ORI yang kemudian pernah terbit di negeri ini sebagai apa? Sebagai alat tukar, ya, sebagai bagian dari upaya pemerintah negeri kita yang menyatakan merdeka dari kolonialisme semenjak Agustus tahun 1945 untuk memberikan jaminan ya kesejahteraan bagi hajat hidup masyarakat atau rakyat Indonesia. Berbicara berkenaan dengan uang, ya sebelum kita berbicara terkait dengan ORI itu sendiri, maka kita harus memahami betul, ya memahami dulu berkenaan dengan sejarah uang. Sejak kapan kemudian kita, ya, ya sejak kapan kemudian kita, ya bangsa manusia itu mengenal alat tukar yang kemudian diketahui sebagai uang, ya atau money, ya. Yang pertama kalau kita perhatikan lebih lanjut dalam sejarah peradaban umat manusia, uang pertama kali dikenal semenjak ya tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi. Jadi artinya di zaman prasejarah bangsa manusia ya ketika membangun peradaban itu mereka sudah mengenal apa yang diketahui sebagai alat tukar. Ya kalau dulu mungkin ketika di masa-masa awal peradaban itu ketika orang membutuhkan sesuatu dengan sesuatu yang lain maka ada proses transaksi yang diketahui sebagai barter. Ya. Saya butuh ya seekor ayam untuk dikonsumsi, sedangkan orang lain membutuhkan jagung yang saya tanam, maka kemudian tukar menukar itu terjadi. Jadi alat tukar seperti itu proses awalnya itu. Dan periode berikutnya yang namanya alat tukar atau kita kenal sebagai money atau uang hari ini itu dimulai oleh peradaban 9000 hingga 6000 sebelum Masehi. Itu dalam catatan sejarah yang pernah dituliskan dan diketahui oleh umat manusia. Kemudian yang kedua, bahwa kurang lebih 1200 sebelum Masehi, ya, uang primitif pertama kali yang kemudian diketahui oleh sejarah itu berkenaan dengan adanya ya moluska ya kauri yang ada di Maldives atau Maladewa. Mungkin di antara kita tahu ya Maladewa itu di mana. Maladewa itu yang ada di wilayah bagian selatan ya anak benua Asia Selatan atau Hindia atau Hindustan. Jadi kalau ke bawah itu kan ada Sri Lanka. Nah di bagian utara Sri Lanka itu adalah kepulauan yang kemudian dikenal sebagai Kepulauan Maladewa yang permukaannya itu hanya sekira 1 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada tsunami udah habis semua tuh Kepulauan Maladewa. Tapi itu adalah tempat yang paling nikmat katanya,
paling membahagiakan bagi kalangan pasutri yang sedang honeymoon. Maladewa itu. Gak tahu tukang adem pernah kesana nggak? Jadi kesimpulannya mau umroh dulu pada ke Maladewa heula. Jadi yang namanya itu kepulauan itu nuansanya adalah nuansa yang kemudian dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu pantai yang sangat indah di Maladewa itu. Nah di situ kita mengetahui bahwa uang primitif pertama kali yang diketahui dalam peradaban manusia itu ketika orang-orang Maladewa ya biasa kemudian menghimpun apa yang kita ketahui sebagai moluska atau kuwuk hari ini mah. Apa kuwuknya? Ya diantaranya gitu ya kerang, kemudian juga kuwuk gitu. Nah dari semua itu semua ya yang paling diminati oleh bangsa manusia pada waktu itu sebagai alat tukar itu adalah kuwuk. Kuwuk itu buat main congklak, tahu nggak congklak kan yang perempuan nah itu kalau main itu kan pakai congklak, nah itu pakai kuwuk namanya. Jadi kayak rumah keong tapi kecil. Dan itu pun kemudian dijadikan sebagai alat tukar di bumi Eropa yang kemudian dikenal sebagai wampum Eropa. Berikutnya ya pada sekira abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah peradaban ya kerajaan Lydia ya barulah kemudian ya dijadikan berkenaan dengan alat tukar itu dari logam mulia, yaitu apa? Emas dan perak sebagai alat tukar untuk ya komoditi tertentu yang kemudian membutuhkan nilai-nilai yang kemudian distandarisasi dengan gold ataupun silver. Dan perbandingannya antara 75 dan 25 ya. Apa itu 75-25 itu? Takarannya. Jadi untuk emas itu tidak lebih dari 75, sedangkan untuk silvernya itu sekira 25. Karena nilai pecahannya itu silver itu kan pecahan-pecahan kecil ya. Maka kemudian tidak lebih dari 25 itu. Jadi yang 25-nya itu bisa 75-25, yang 25-nya itu besi, 75-nya emas gitu. Nah, model-model kayak gitulah. Ya, oke. Jadi itu kali pertama peradaban Lydia ya, 6 sebelum Masehi. Ya. Berikutnya ya, sekira tahun 569 hingga 546 Miladiah ya, peradaban orang-orang yang ada di Persia yang dipimpin oleh Khosru ya, atau Kisra kata orang-orang Arab begitu ya. Jadi kemudian baru ya menjadikan ya uang itu dalam bentuk koin dicetak, ya. Benar-benar dicetak artinya apa? Ada nominal tertentu, kemudian juga ada signature tertentu dan juga ada tanda yang menentukan bahwa siapa yang menerbitkan, siapa yang mengeluarkan koin uang tadi. Ya. Apakah kemudian bisa pakai gold, silver, tembaga, ya perunggu atau apapun didasarkan kepada kepentingan yang memang dibutuhkan oleh khalayak pasaran pada waktu itu. Tapi yang pertama kali ya membubuhkan ya signature, tanda dan nominal tertentu dalam uang koin itu adalah peradaban orang-orang Khosru atau Kisra Persia. Berikutnya ya, berkenaan dengan fiat money atau uang kertas ya. Ini kali pertama itu dilakukan oleh orang-orang dinasti Tang, dinasti yang sezaman dengan Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Tang, yang pada waktu itu ya diawali oleh sosok ya yang kemudian dikenal sebagai Sa'idun ya, yang di situ juga kemudian menggunakan kulit dari kayu murbei. Apa tekan murbei kan juga kumaha. Nah dari kulit ya pohon murbei itu kemudian dibikinlah jenis kertas tertentu yang itu kemudian dilabeli dengan nominal tertentu, tanda tertentu yang mengindikasikan ini adalah uang kertas. Makanya kemudian kita juga mengetahui bahwa peradaban umat manusia yang kali pertama bisa menjadikan bisa membuat kertas itu adalah peradaban orang-orang Cina, diawali pada masa kekuasaan dinasti Tang yang sezaman dengan baginda Nabi dan para sahabat. Ini berkenaan dengan siapa yang pertama kali bikin ya alat tukar dinamakan sebagai uang dalam bentuk uang kertas. Iya. Ya. Jadi itu tuh kan sebenarnya si uang kertas itu setahu saya, tolong dibetulkan, itu dia tuh mewakili tile. Tile. Jadi misalnya kayak gini, saya mau dagang sama
taruh kata sama Kang Hanipan gitu ya, saya mau beli beras gitu, saya tempatnya jauh, Kang Hanipan tempatnya jauh. Nah, gimana caranya katanya? Ya udah, daripada nanti saya bawa itunya nanti apa? Poin-poinnya ya. Poin-poinnya berat gitu kan, kayak gimana? Nah, kebetulan di kota tempat saya itu ada otoritasnya dari wakil dari dinastinya. Ini titipkan uangnya, nanti dikasih tanda terima. Nah, tanda terima itu adalah berupa uang, kertas itu. Nanti saya berangkat aja di ini. Nanti udah nyampe di kotanya Kang Hanipan, saya bayar pakai itu. Kang Hanipan nanti tinggal nuker ke bendahara kota. Gitu. Oh ya, ini diterbitkan ini. Jadi nanti yang hubungannya itu adalah mereka. Betul seperti itu? Ya, di antara gitu. Gitu ya. Perkembangan berikutnya seperti itu. Namun pertama kali yang dilakukan oleh orang-orang Cina, khususnya di antara mereka dari dinasti Tang, itu adalah menggunakan fiat money. Ya, dan konteksnya ketika tail ataupun icis ya, atau orang-orang di kita nyebutnya kepeng itu adalah koin atau keping gitu ya. Baik itu adalah dari tembaga, dari metal ataupun dari gold ataupun silver, itu akhirnya kemudian pakai nota yang kemudian diposisikan seperti yang kita katakan sebagai fiat money pada masanya. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Kang Adem tadi. Berikutnya, di dunia Islam sendiri kemudian mengenal ya apa yang kita kenal sebagai dinar dan dirham. Yang pada awal masa Rasulullah SAW, dinar dan dirhamnya itu dengan mengadopsi dinar dari Romawi Bizantium di kota Konstantinopel dan mengadopsi dirham yang kemudian diterbitkan oleh pemerintahan kekuasaan Sasaniyah Persia, yaitu apa? Mata uang atau koin perak yang kemudian dikenal sebagai dirham. Orang-orang yang ada di Samudra Pasai, kemudian juga yang ada di Kesultanan Perlak Aceh ataupun Kuala Jempa yang ada di wilayah Biren Aceh Utara bagian timur, itu juga terbiasa menggunakan mata uang atau koin ya yang kita ketahui sebagai dirham. Ya, bahasanya orang-orang Aceh yaitu dirham. Bahkan kemudian ketika era kekinian pun, ketika umat Islam mencetak langsung dirham dan dinarnya pada era Marwan ya bin Hakam, kemudian diteruskan oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, kemudian diteruskan oleh ya Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, diteruskan kembali oleh sosok yang diketahui sebagai Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam al-Umawi, kemudian diteruskan oleh Umar bin Abdul Aziz ya bin Marwan ya bin Hakam al-Umawi. Maka dirham yang dimaksud itu sudah ada sampai ke wilayah Polimpang atau Palembang, dengan kemudian ditemukan diantaranya ketika para peziarah dari orang-orang dinasti Tang Cina ya di masa kepemimpinan dari Laksamana Tengsin menemukan dirham yang diterbitkan atas nama Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan itu dikoleksi oleh Bang Fadlizon. Silahkan buktiin sendiri, datang tuh ke FZ Library yang di Jakarta. Beliau mengoleksi dirham yang terbit atas nama Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Sedangkan yang ada di wilayah Pidir, di wilayah Nangko Aceh Darussalam, di museumnya mereka pun mengoleksi dirham yang pernah diterbitkan pada era kepemimpinan ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah. Jadi kalau berbicara berkenaan dengan sejak kapan umat Islam ya mencetak ya mata uang sendiri, dinar dan dirham, lepas dari pengaruh dinarnya orang-orang Romawi Bizantium dan juga dirhamnya orang-orang Sasaniyah Persia, itu pada era kepemimpinan Daulah Bani Umayyah, khususnya pada era awalnya Marwan bin Hakam, kemudian putranya Abdul Malik bin Marwan, kemudian cucunya yaitu Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, dan diteruskan oleh cucu-cucunya yang lain. Ustaz mau tanya, kalau misalnya selama zaman Rasulullah dinar dirhamnya itu pakai masih pakai yang Romawi, yang bertransaksi dengan Rasulullah katanya bertransaksi juga dengan Yahudi, dengan orang-orang Majusi yang manapun, itu pakai yang Romawi sama masih pakai yang Romawi ya. Oke, itu karena umat Islam pada waktu itu belum memiliki teknologi tersendiri untuk mencetak dinar dan dirham sendiri, dan baru direncanakan dan diupayakan ketika era Khulafaur Rasyidin pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Alat cetaknya sudah dipersiapkan, namun karena pada waktu itu terjadi banyak fitnah yang melanda kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib dari perang ke perang gitu ya, dari mulai perang Siffin
ya, kemudian juga perang Jamal, kemudian juga perang Nahrawan dan lain sebagainya, maka upaya pertama kali untuk mencetak dinar dan dirham sendiri itu terkendala dengan situasi politik yang kemudian terjadi pada waktu itu. Barulah kemudian pada era kepemimpinan Bani Umayyah, pada masa kepemimpinan yang keempat, yang pertama kan kita tahu adalah Khalifah Muawiyah, yang kedua itu putranya Yazid bin Muawiyah, berikutnya Khalifah yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, dan barulah Khalifah yang keempat Marwan bin Hakam Al-Umawi itu baru bisa menerbitkan dinar dan dirham sendiri. Jadi itu prosesnya cukup lama gitu ya. Makanya kemudian kita bisa melihat kenapa kemudian umat Islam menetapkan bahwa yang namanya mata uang sebagai alat tukar ya, bukan komoditas ya, bukan yang kemudian diperjualbelikan gitu seperti yang terjadi hari ini. Nah, jadi di sini saya ingin mengutip apa yang kemudian dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Khaldun terkait dengan dinar dan dirham, khususnya berkenaan dengan keberadaan logam mulia yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menerbitkan mata uang di dalam pemerintahan kekuasaan Islam. Muhammad bin Khaldun yaitu kemudian dalam kitab Al-Muqaddimah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua logam mulia itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga ya bagi segala sesuatu. Dan diantaranya beliau juga menunjukkan kemahakuasaan Allah, keadilan syariat, bagaimana kemudian Islam itu adalah rahmat bagi semesta, rahmatan lil alamin, maka satu ekor domba sembelihan baik itu adalah untuk kurban ataupun untuk akikah itu nilainya sama dari dulu hingga hari ini, menunjukkan bahwa logam mulia berupa emas tadi ataupun turunannya yaitu perak itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia di segala zaman. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah. Ya, berikutnya, kenapa kemudian saat ini kok mayoritas di antara umat manusia, bahkan kemudian bisa jadi keseluruhan hari ini, itu justru tidak menggunakan standar ya logam mulia emas dan perak ini sebagai standar alat tukar mereka, tidak dijadikan sebagai dasar untuk menentukan mata uang mereka. Karena ini terjadi ya erat kaitannya dengan tabiat yang kemudian mengingkari Allah dan Rasulnya yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu apa? Mengingkari Islam sekaligus juga mengingkari syariatnya. Jadi dalam konteks ini kemudian ada di antara umat manusia yang kemudian tidak mau tunduk pada ya, Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti risalah yang turun kepada umat manusia yang disampaikan oleh utusan-utusannya. Hingga kemudian kita mengetahui di antara mereka yang menolak Islam, menolak syariat, mengingkari Allah dan juga menolak Rasulnya, maka mereka berupaya untuk membangun masyarakat atau dunia yang bebas tanpa belenggu dogma ataupun doktrin agama. Itu yang terjadi. Nah, kita mengenal mungkin di sini adalah orang-orang Yahudi di antaranya. Bahkan persekongkolan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita tahu ya, dalam ayat Al-Quran dikatakan lan tardo akal Yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian kaum muslim sampai kalian mengikuti jalan hidup mereka. Dan dogma, doktrin, keyakinan mereka tidak perlu menjadikan umat manusia, terlebih lagi dia adalah muslim, pengikut Muhammadan, untuk menjadi sama seperti kita. Tapi yang pasti mereka mengikuti jalan hidup kita. Tidak perlu umat muslim menjadi Yahudi, tidak perlu menjadikan umat muslim menjadi Nasrani, tapi yang perlu untuk menjadikan mereka sebagai pengikut-pengikut kita. Nah, itu yang harus kemudian kita paham. Makanya kemudian di antara kita kaum muslim yang ada di dunia, termasuk juga di negeri ini, ngagemna keyakinan, keimanan, keislaman, tapi kahirupana teu daek tumut kanu syariat anu janten papagon hirup anu dicontohkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelema sekuler kan gitunya. Nah, seperti itu. Nah, ini
yang harus kita pahami bersama, kenapa yang dulu kemudian umat muslim berpegang teguh kepada konsepsi yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi, berpegang teguh kepada mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar ataupun transaksi di antara manusia. Dan ternyata dalam konteksnya ada di antara mereka umat manusia yang mengingkari itu semua. Dan itulah tabiat kufar. Berikutnya kita lihat. Nah ini saya ingin iya seru. Jadi saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh salah seorang di antara founding father dari Amerika Serikat, ya, yaitu Thomas Jefferson. Ya. Dia sampai menyatakan bahwa apa yang kemudian terjadi di dunia ini tidak lepas dari keluarga ini. Kennedy juga terbunuh oleh biangnya ini. Nah, makanya kemudian ya orang-orang yang kemudian peka, peduli dan kritis dengan fenomena yang terjadi di dunia sejak dulu hingga hari ini tidak lepas dari keluarga ini. Dan kita bisa mengetahui ya pernyataan yang mereka memahami betul terkait dengan keterlibatan dari dinasti Rothschild, bahwa mereka keluarga Rothschild ya ini mereka yang mengontrol mayoritas dari korporasi finansial internasional di seluruh dunia. Bahkan berbicara berkenaan dengan bank sentral, kalau di kita kan ada BI, dulu namanya lah The Javasche Bank atau Bank Jawa. Kalau di Amerika Fed Bank, Federal Bank. Ya, hanya ya. Jadi dikatakan ya sebelum terjadinya perang teluk, ya perang teluk yang pertama ketika George Bush senior itu menggempur Saddam Hussein, itu ada 7 negara yang belum terkoneksi dengan kepentingan Rothschild dalam perkara korporat keuangan mereka. Di antaranya adalah Irak, Afghanistan, Iran, Korea Utara, Kuba, dan Sudan. Selebihnya sudah terkoneksi dengan ini. Dan ketika perang teluk menghantam Saddam Hussein, Irak akhirnya jatuh. Ketika Amerika menggempur Afghanistan untuk memburu Osama bin Laden, akhirnya Afghanistan jatuh. Berikutnya tinggal 5 lagi, Iran, ya, kemudian juga Korea Utara, Kuba, kemudian juga Sudan, ya, kemudian Libya. Libya akhirnya dengan musim semi Arab itu. Sudan juga sama. Sekarang tinggal 3 lagi, yaitu Iran, Korea Utara, Kuba. Kuba sudah mulai dilemahkan. Iran juga sudah sama. Yang berani menentang Amerika hari ini itu adalah Kim Jong Un. Tapi dah ini bisa dilibas, nggak ada pengaruhnya gitu kan? Karena apa? Karena Korea Utara berpengaruh nggak? Bahkan juga dilibas oleh Cina kan? Oleh Jepang. Iya kan? Ya. Cina sendiri juga memang dia ikut sistem, ya. Tapi ternyata dia juga ikut dan keluar sekaligus keluar karena Cina sendiri dia punya mata uang yang terbebas dari bank sentral dunia, yaitu renminbi, gitu ya. Cina itu, itunya si yuannya masih ikut ke sistem, tapi renminbinya itu enggak. Ya. Jadi berbicara berkenaan dengan alat tukar yang sekarang dipakai oleh masyarakat dunia, ya, itu semua hari ini ditentukan oleh bank sentralnya masing-masing. Rupiah kita ditentukan oleh BI. Nah, jadi dolar Amerika ditentukan oleh Fed Bank, ya, sebagai bank sentralnya. Dan semua ini terkoneksi dengan keluarga Rothschild, keluarganya orang-orang Yahudi yang bahkan mereka mendanai berbagai hal terkait dengan konspirasi yang pernah terjadi di dunia. Baik itu kemudian berkenaan dengan kolonialisme, perang dunia, bahkan revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi sipil Amerika, bahkan termasuk juga berkenaan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua, termasuk juga pembentukan negara-negara atas dasar kebangsaan, nasionalis, netral agama.
Nah, dengan apa? The New World Order dan lain sebagainya. Nah, sebagai tadi kita rinci lebih lanjut ya. Nah, kita lihat ya berkenaan dengan ya dari gold and silver money atau dari mata uang berdasarkan pada emas dan perak hingga kemudian mewujud dalam bentuk fiat money itu tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, tapi ada upaya dan rekayasa yang dilakukan. Di antaranya adalah keluarga tadi. Nah, keluarga yang kemudian menguasai perpolitikan dan juga perekonomian peradaban dunia hari ini seringkali diidentikan dengan dua keluarga. Keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller. Nah, kenapa sampai ada keluarga Rockefeller? Ternyata keluarga Rockefeller itu adalah keluarga Rothschild sendiri yang kemudian berasal dari anak-anak perempuan mereka. Kalau yang JP Morgan? Ya itu turunan juga itu. Turunan juga? Iya. Jadi, tapi dari itu semua yang memang menguasai itu adalah Rothschild. Nah, khususnya di kalangan anak laki-laki mereka. Ya, dari Baron de Rothschild, Nathan de Rothschild dan lain sebagainya, Meyer Rothschild dan lain sebagainya. Nah, kita mengenal satu di antara ya pemimpin 20 bankir Yahudi Amerika yang mendanai dilengserkannya Bung Karno dan tampilnya penguasa baru Jenderal Soeharto dalam peristiwa Gestapo, Gestok dan lain sebagainya. Itulah David Rockefeller. Ketika apa? Triumvirat Orba. Pak Harto dari militer, kemudian ya Sri Sultan Hamengkubuwono dari kalangan bangsawan atau aristokrat Jawa, kemudian ada Malik sebagai birokrat dan juga administrator. Itu kemudian mereka bergerak dengan skenario yang kemudian ditetapkan oleh Rothschild dan Rockefeller. Terbukti ketika Pak Harto ditasbihkan sebagai pejabat presiden menggantikan Bung Karno tahun 1967, diadakan konferensi Amerika untuk Indonesia di New York City. Yang datang ke sana itu ada New York, Washington DC, pohon-pohonnya, pokoknya di antara dua kota itu. Yang datang ke sana yang mewakili pemerintah Indonesia itu adalah dua orang kolega Pak Harto yang tadi disebutkan, Sri Sultan dan Adam Malik. Di sana bertemu dengan David Rockefeller dengan 19 bankir Yahudi yang lain untuk mendanai pembangunan yang terjadi di negeri ini, yaitu apa? Repelita. Dan targetnya itu adalah 25 plus 5, yaitu 30 tahun. Perhatikan dari tahun 1967 sampai tahun 1997. 1998 Pak Harto dijatuhkan karena sudah tidak lagi dibutuhkan. Itu yang terjadi. Nah, jadi ini mau habis kontrak. Dan semenjak tahun 1967 pegunungan Gettysburg dimiliki oleh Freeport, oleh Amerika. Makanya kemudian majalah Time yang itu didanai oleh keluarga ini menerbitkan wajah Pak Harto yang sedang tersenyum, The Smiling General. Nah itu yang terjadi. Nah, jadi sebelum berbicara terlebih lebih berkenaan dengan apa yang terjadi dengan berbagai dinamika politik yang terjadi di negeri ini, maka kita lihat ya bagaimana kemudian dari uang ya gold and silver ya, emas dan perak hingga kemudian menjadi mewujud pada uang kertas ya. Di antaranya kemudian kita lihat ya terkait dengan latar belakang masa lalu, yaitu perang salib, perebutan berkenaan dengan keberadaan dari kota suci Yerusalem. Di situ juga ada kita mengetahui apa yang kita sebut sebagai The Knight Templar. Mereka itu adalah kesatria Templar, pasukan khusus paling elit di kalangan pasukan salib. Dan ternyata mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memang tidak semata membantu orang-orang Nasrani untuk mempusakai keberadaan Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat sucinya di mana Yesus Kristus diyakini dilahirkan di sana. Kan yang kemudian mengemuka itu kan terkesan bahwa itu adalah proyeknya orang-orang Nasrani dengan pasukan salibnya. Namun ternyata Knight Templar, pasukan inti, pasukan elit dari mereka semua adalah orang-orang Yahudi yang menginginkan apa? Bukit Zion atau Bukit Zion yang dulu diklaim oleh mereka sebagai tempat yang disucikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kemudian diklaim sebagai anak keturunan dari Nabi Yakub
yang disebut sebagai Nabi Israel. Jadi pahami ya? Nah, dari sini kemudian mereka dari kalangan The Knight Templar itu berupaya untuk mewujudkan bagaimana caranya mereka bisa menguasai tidak hanya Yerusalem, tapi juga membangun Israel Raya dan bahkan menguasai dunia. Itu kalau kita lihat latar belakang semenjak ya abad ke-11, 1000 sekian sampai 1200-an. Dan ketika mereka menyaksikan bahwa ternyata perebutan upaya jantung dunia Yerusalem. Nah, saya harus mengatakan bahwa ini penting untuk kita ketahui bahwa Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis dengan keberadaan Aqsa di dalamnya itu adalah titik awal dan sekaligus juga titik akhir dunia ini berada. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya malaikat Israfil alaihissalam ketika meniupkan sangkakala tempat sebagai awal mula al-qiyamah al-kubro itu persis ada di kubah batu, Dome of the Rock, dan dari situ kemudian semua permukaan bumi itu digulung dan akhir dari gulungan tadi tibanya di situ di Baitul Maqdis, dan setelah itu kemudian terhamparkanlah apa yang sudah dikenal sebagai padang mahsyar, tempat di mana umat manusia itu akan dihimpun untuk dimintai pertanggungjawabannya seorang demi seorang. Makanya kemudian ya orang-orang Yahudi begitu berkepentingan dengan ini semua, dan tentu kita juga sebagai orang beriman punya kepentingan di sini. Ini sebagai informasi lain ya, biar kita paham kenapa sampai kemudian ada yang kemudian dengan Knight Templar yang kemudian mereka adalah orang-orang Yahudi. Berikutnya, ya, kita lihat dari Reconquista, penaklukan kembali yang bermula semenjak tanggal 2 Januari tahun 1492 ketika Istana Alhambra di pegunungan Sierra Nevada yang ada di Andalusia, Imarah Granada yang dipimpin oleh Muhammad XII Abu Abdillah, orang-orang kafir barat menyebutnya sebagai Emir Boabdil, dikalahkan oleh Ratu Isabella dari Kastilia dan suaminya Kaisar Ferdinand dari Aragon. Dan setelah itu kemudian dilakukan upaya final dari apa yang kemudian dikenal sebagai Reconquest, penaklukan kembali. Orang Arab menyebutnya sebagai Mahkamah Inkuisisi. Dan kita tahu pada sekira akhir tahun 1492 Christopher Columbus datang ke hadapan Kaisar Ferdinand untuk apa? Jelajah dunia, untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang lain di luar pusat kekuasaan musuh kita umat Islam yang ada di Istanbul, itu Khalifat Ottoman Utsmaniyah, itu untuk jelajah dunia dalam proyek Gold, Glory and Gospel. Dan tahun 1493 ditandatanganilah kesepakatan di antara kekuasaan orang-orang Catalonia, Hispania di wilayah Andalusia, Portugis dan Spanyol yang kemudian disaksikan di altar gereja Vatikan City ketika Paus Alexandros yang kelima itu menyepakati perjanjian Tordesillas. Antara siapa? Antara Don Sebastião João yang kedua, penguasa Lisbon Portugis, dengan penguasa Hispania Catalonia itu Kaisar Ferdinand, penakluk Granada. Dan disitulah kemudian awal mula adanya imperialism komunisme. Wilayah barat bagi kepentingan Spanyol karena kedatangan Christopher Columbus tahun 1493 ketika menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai benua Amerika ataupun kepulauan Karibia, dan kemudian sosok yang kemudian diketahui sebagai pelaut atau baharian Portugis yang mengelilingi ya permukaan bumi dari mulai Afrika menuju wilayah timur, karena wilayah timur diperuntukkan bagi orang-orang Portugis, namanya lah Diogo de Sequeira, sampai ke Malaka tahun 1557. Kemudian tahun-tahun yang sama wilayah Afrika Selatan, wilayah tanduk Afrika, bahkan sampai ke Teluk Oman, Teluk Persia, bahkan mereka berupaya untuk mengancam keberadaan kota pelabuhan Jeddah demi untuk menghantam Mekah dan Madinah, karena dianggap umat Islam itu musuh paling kokoh, paling tangguh menghalangi misi Gold, Glory and Gospel. 1510
kota pelabuhan Goa yang ada di Hindia takluk oleh Portugis. 1511 Alfonso de Albuquerque itu menaklukkan Sultan Mahmud Shah yang ada di Malacca City sampai melarikan diri sampai ke Demak. 1512 ya, Sultan Adipati Muhammad Yunus bin Sultan Muhammad Fatah bin Berkertabumi Prabu Brawijaya kelima menyerang Malaka. Makanya kemudian ketika syahid tahun 1521 digelari sebagai Pangeran Sabrang Lor yang menyeberang ke wilayah Lor. Lor itu adalah Alor atau utara. Syahid di Malaka oleh Portugis. Jadi artinya apa? Imperialisme, kolonialisme itu direstui oleh gereja ya, karena membawa misi untuk penguasaan dunia. Dan dari situ kemudian kita mengetahui orang-orang Belanda ya, yang kita ketahui sebagai Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman datang ke negeri ini karena apa? Karena ketika mereka membutuhkan apa yang diketahui sebagai rempah-rempah, kamperbarus, pohon gaharu, dan macam-macam sumber daya alam yang didapat oleh orang-orang Portugis dan diperjualbelikan di kota pelabuhan Lisbon, orang-orang Belanda tidak diizinkan untuk membeli apa yang mereka orang-orang Portugis dapatkan dari negeri timur. Temenang aing mah ya, didinya bahasa Indonesia. Pokoknya kalian tidak diperkenankan untuk membeli sumber daya alam yang kami dapatkan dari dunia timur karena kalian berselisih dengan orang-orang Eropa yang menjadi sekutu kami. Maka kalian tidak boleh membeli barang-barang dari kami. Makanya kemudian ya, orang-orang Belanda ya, yang sebelumnya pada tahun 1507 ikut menumpang kapal Diogo de Sequeira yang sudah sampai tiba di kota pelabuhan Malaka, itu kemudian memberitahukan cara untuk datang ke Nusantara. Dan setelah itu kemudian mereka butuh duit, butuh dana. Karena penjelajahan samudera itu kan luar biasa panjang, lama, dan juga membutuhkan dana yang besar. Maka keluarga Yahudi tadi butuh dana, aing boga ya gitu. Sok hayang naon, tapi ingat didinya kudu memfasilitasi saha kami, bukan hanya sekadar penguasaan untuk jual beli, tapi kami ingin memonopoli itu semua. Maka ketika Cornelis de Houtman, Frederik de Houtman datang ke negeri ini ya, membawa misi penguasaan monopoli ya perekonomian di timur. Berikutnya kemudian tahun 1602 sosok yang kemudian dikenal sebagai Jan Pieter Zoon membangun apa yang dikenal sebagai VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau perusahaan dagang Hindia Timur. Kan orang-orang barat menyebut Hindia Barat itu Hindustan India, Hindia Timur itu Nusantara Indonesia. Dari situlah awal mula berkenaan dengan kolonialisme yang tidak hanya sebatas penguasaan sumber daya alam, tapi juga kemudian menguasai sumber daya manusianya sebagai inlander yang dipekerjakan dengan murah. Karena apa? Ini adalah kapitalisme yang itu bibit-bibitnya sudah kemudian ditanamkan semenjak era Reconquista. Dan siapa yang mendanainya itu semua? Nah, itulah yang punya duit. Keluarga Rothschild di antaranya. Nah, itu sampai begitu. Nah, berikutnya ya, Revolusi Prancis, kita tahu ya, nggak usah panjang lebar lah. Kemudian juga revolusi industri yang ada di Inggris. Dananya juga banyak. Dananya adalah keluarga yang punya duit tadi. Nah, pertanyaan bagi kita, duitnya di mana? Nah, ini berkenaan dengan penguasaan emas. Ada yang pernah tahu nggak keuntungan VOC selama menguasai dan juga memonopoli perniagaan yang ada di Hindia Timur, di Hindia Belanda, di Nusantara, di Indonesia? Semenjak berdiri tahun 1602 sampai dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda karena dianggap bangkrut, karena salah urus. Sebenarnya bukan salah urus karena bangkrut segala macam, tapi mereka kerap kali disibukkan dengan perang para sultan yang ada di Nusantara, dengan jihad fisabilillahnya, hingga dana yang sangat besar dikucurkan untuk membiayai perang. Nah, keuntungan selama mereka berkuasa di negeri ini tercatat itu sebagai keuntungan paling besar yang pernah terjadi di seluruh korporasi dunia. Keuntungan mereka itu adalah
111,6 kuadratrilliun, hitungannya bukan pakai rupiah atau dolar tapi golden, yang pada waktu itu masih distandardisasikan dengan emas. Keuntungan terbesar korporasi dunia saat ini yang tidak pernah terkalahkan. Triliunnya pakai kuadrat. Kuadrat. Luar biasa itu. Dari 1602 sampai 31 Desember tahun 1799. Dan ketika 1 Januari tahun 1800, maka pemerintah kerajaan Belanda lah yang menguasai negeri ini. Namun karena Belanda dikalahkan oleh Prancis ketika Napoleon Bonaparte masuk ke kerajaan Belanda dan menempatkan sepupunya Louis Bonaparte, atau orang Belanda mengenai sebagai Ludwig Bonaparte, maka Ludwig Bonaparte menugaskan koleganya, sosok orang Belanda yang sangat gandrung dengan ide-ide revolusi Prancis, yaitu Herman Willem Daendels. Orang Sunda, orang Jawa nyebutnya sebagai naon, Raden Mas Galak. Ditempatkanlah di Batavia. Kadinakeun itu. Ketika membangun itu kan, The Groot Postweg atau jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Diduga kan aya patungnya tuh di 0 km Daendels gitu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan lebih lanjut gitu ya, sosok Daendels itu kenapa ditugaskan oleh Ludwig Bonaparte? Ternyata Ludwig Bonaparte dengan Herman Willem Daendels memiliki ideologi yang sama, karena mereka lah orang-orang Freemason. Siapa yang mendani Freemason? Siapa yang bantu Freemason? Nah, keluarganya tadi. Keluarga Nurus Tunjung tadinya Kang. Nah, gitu. Nah, jadi itu bukti ya. Nah, dari itu kemudian kita perhatikan lebih lanjut, kurang lebih 1808 hingga tahun 1811 itu kekuasaan Prancis menguasai persada Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dan setelah itu kemudian Prancis dikalahkan oleh Inggris dalam perang Eropa. Maka kemudian orang-orang Inggris menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk bertahta di negeri ini. Maka penjajahan Inggris dimulai semenjak tahun 1811 hingga tahun 1818. Dan pada masa waktu itu kemudian ya, itu Kaisar Wilhelm atau Raja Wilhelm itu kemudian berkuasa di negeri Belanda. Dan ini adalah sosok orang yang sudah dipungut oleh Napoleon untuk menjadi penguasa Belanda. Dan itu kemudian harus mengikuti apapun yang telah ditetapkan oleh orang-orang di belakang layar, yaitu keluarga penyandang dana tadi. Makanya kemudian ketika akhirnya ya Willem Daendels ditarik, kemudian Thomas Stamford Raffles ditarik, maka pemerintahan Belanda itu kemudian masuk ke negeri ini atas nama Kerajaan Belanda. Dan ternyata ketika mulai masuk disibukkanlah dengan Java Oorlog, Perang Jawa 1825-1830 yang menghabiskan kas keuangan negara Kerajaan Belanda yang dihimpun dari seluruh wilayah koloninya, bukan hanya Nusantara kan, tapi wilayah Afrika sampai juga wilayah benua Amerika. Di antaranya apa yang kita ketahui sebagai ya orang-orang Jawa sehingga dipindahkan Suriname, dan juga satu di antara wilayah koloni yang Belanda yang ada di Amerika Serikat yang sudah diberikan kepada Inggris, tukar menukar wilayah koloni waktu itu. Jadi seluruh wilayah koloni selama 10 tahun dihabiskan untuk mendanai perang Diponegoro yang hanya berlangsung 5 tahun, dan mereka terpaksa berutang besar kepada bangkir-bangkir Yahudi tadi. Makanya kemudian di situ satu di antaranya perintah dari keluarga Rothschild tahun 1928 kepada Raja Willem, bangun bank atas nama kepentingan kami. Diterbitkanlah atau dibangunlah apa yang kita katakan sebagai The Javassi Bank. Itulah terbelakangnya. Makanya kemudian yang diminta untuk mengembalikan uang hasil dari atau imbas dari perang Diponegoro tadi, itu sosok yang kemudian dikenal sebagai Van den Bosch.
Maka Van den Bosch selama kurang lebih 40 tahun menerapkan kebijakan Kulturstelsel, yaitu apa? Yaitu sistem tanam paksa di antawisna melakukan kopi, karena paling laku kopi Gunung Puntang eta paling nikmat di seluruh dunia katanya. Dan itu diawali dengan itu tadi. Kurang ajarnya kolonial. Makanya selama 40 tahun berikutnya terkait dengan sistem tanam paksa, maka bukan hanya mengembalikan kas keuangan negara akibat adanya perang Jawa, tapi justru kemudian 400 kali lipat keuntungan yang mereka dapat dari sistem tanam paksa. Di belakang mereka saham. Nah, selain itu, pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada kita semuanya, emas yang kemudian dipakai oleh mereka ya, oleh keluarga tadi didapat dari mana? Satu di antaranya ketika Thomas Stamford Raffles, sosok Freemason Inggris yang bekerja bagi kepentingan keluarga penyandang dana tadi, itu kemudian pernah merampas harta kekayaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam peristiwa Perang Savoy yang kemudian menguras habis sekira 34.000 ton. Bukan gramnya, bukan kilo, bukan kuintal, tapi ton. 34.000 ton emas yang kemudian warisan dari Keraton Mataram. Ada yang mau ngitung 34.000 ton dah enak sabarahaeun. Ada yang mau bersedia ngitung? Ya. Jadi negara orang tuh bunghar kacida. Yang terjadi atau kan gunung emas enak jadi naon, jadi sumur gitu ya, jadi kawah gitu. Acan di aya di tempat-tempat lain. Bikin nyeler itu. Nah, ini sebagai informasi aja ya. Berikutnya ya. Nah, ini Freemason ya, tahun 1717. Cikal bakalnya itu sudah diawali semenjak tahun 1515. 1515 ISIS. Tapi baru terdeteksi ya kurang lebih sekira 2 abad berikutnya, tahun 1717. Karena apa? Ada loji Freemason yang ada di London. Dan awal munculnya keluarga ini pun dari Britania Raya, dari wilayah yang kemudian dikenal sebagai kepulauan yang ada di bagian barat Eropa. Ya. Nah, kemudian Zionism didanai juga. Karena apa? Baron de Rothschild sebagai orang Yahudi, dia bersimpati dengan apa yang diperjuangkan oleh Dr. Theodor Herzl dan juga penerusnya, yaitu Dr. Chaim Weizmann. Makanya kemudian dia mendanai berapapun yang dibutuhkan oleh kaum Zionism tadi. Bahkan ketika Dr. Theodor Herzl itu datang ke Istanbul untuk melobi Sultan Abdul Hamid II, pertama lobinya itu ini, bahwa kami membutuhkan tempat mukim di Yerusalem dan Palestina. Izinkanlah kami untuk bermukim. Palestina tetap milik Anda, tapi kami ingin tempat bermukim saja. Sebagai imbalan, kami akan membangun armada tempur Utsmaniyah, baik itu angkatan darat ataupun angkatan laut, yang itu jauh lebih tangguh daripada Jerman, Inggris ataupun Prancis. Yang kedua, kami akan membangun berbagai universitas yang diperuntukkan bagi kepentingan Utsmani demi untuk menunjang terkait dengan intelektualitas di antara para pemuda terbaik Utsmani. Dan yang ketiga, kami akan menyediakan berapapun dana yang kau butuhkan secara individu pribadi. Nyuap intinya mah riswah. Jadi tidak masuk anggaran yang diberitakan kepada masyarakat dunia, tapi secara pribadi Sultan akan diberikan dana khusus. Berapapun yang kau minta, imbalannya izinkanlah kami untuk memiliki tempat mukim di Palestina. Bagaimana tanggapan Sultan? Nyah kau dari hadapanku wahai setan. Itu sampai begitu. Dan siapa yang kemudian menyediakan dana besar tadi? Itulah keluarga Baron de Rothschild. Itu yang terjadi. Nah, berikutnya ya, dari Perang Dunia I hingga Perang Dunia II, dananya pun didapat dari
siapa yang kemudian berupaya untuk membentuk apa yang diketahui sebagai The New World Order, yaitu kalangan Freemasonry, penyandang dananya keluarga tadi. Ya. Dan akhirnya pasca terjadinya Perang Dunia Kedua 1939-1945 terjadi apa yang kita kenal sebagai Great Depression, depresi yang sangat besar yang melanda dunia ketika akibat terjadinya perang itu kan meluluh-lantakan wilayah Eropa, wilayah Afrika Utara, wilayah Timur Tengah, termasuk juga sampai ke wilayah yang kita ketahui sebagai Asia Timur Raya dan Pasifik, imbas dari perang antara bala tentara Nippon dan Nihon dengan pasukan sekutu khususnya Amerika. Maka ya depresi melanda seluruh permukaan bumi hari itu, dan untuk pemulihannya dibutuhkan standar keuangan untuk pemulihan ekonomi, dan disitulah kemudian konferensi Brixton menentukan bahwa semua mata uang dunia distandardisasikan kepada US dollar Amerika. Berikutnya, tadinya baru ngebahas oli. Ya, jadi tadinya tuh kalau tiap negara negara itu kaya atau miskin itu kelihatan gitu ya, punya berapa dia mata uang emasnya dan peraknya. Semenjak itu adalah semua standarisasi deh ke dolar gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya tadi. Ya. Dan pada waktu itu pemerintahan Amerika menyatakan bahwa dolar kami tidak lagi distandarisasikan dengan emas ataupun perak. Itu tahun 71 itu ya? Iya. Yang Nixon ya? Ya, Nixon. Iya. Ya. Awalnya ketika Brixton masih kan yang memungkinkan ya, Iya. ada standarnya, walaupun sudah banyak dikurangi. Namun ketika mulai tahun 68, 69 ya, kemudian juga 70, akhirnya tahun 71 Presiden Nixon menyatakan bahwa dolar kami tidak lagi memiliki ya cadangan emas yang pantas dan layak. Nah, ini makanya kami tidak lagi menjadikan emas sebagai ya alat ya ataupun standar bagi mata uang dolar Amerika. Oke. Kalau gitu ini bagian penting nih kan. Indonesia mau mencetak rupiah berdasarkan devisanya dolar, ya, berdasarkan berapa dolar yang dia punya, betul? Ya. Pertanyaannya, itu berarti Indonesia rupiah itu digantungkan kepada sesuatu yang dianggap berharga, yaitu uang dolar. Kalau uang dolarnya sendiri digantungnya kemana? Ya nggak jelas. Artinya emas dan perak udah nggak ada lagi pelang. Ya kan dia sudah diumumkan, tidak lagi disandingkan kepada emas dan perak. Jadi itu salah satu kelicikan dong. Iya betul. Makanya dikatakan bahwa fiat money itu adalah magic, sihir. Kita tersihir dengan itu, memiliki nilai padahal sama sekali tidak ada. Tiada berbeda dengan kertas yang kita coret-coret. Itu sebetulnya. Berikutnya kita lihat ya, berkenaan dengan ori, uang Republik Indonesia. Bagaimana dengan nasib mata uang kita? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Dan kemerdekaannya itu kemudian sedari awal sudah memiliki something wrong. Apakah kemudian kemerdekaan ini adalah difasilitasi oleh bala tentara Nippon dan Nihon dengan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan, ataupun Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan, ataukah kemudian ini merupakan buah perjuangan para aktivis pergerakan kemerdekaan yang sudah kemudian dicuci otaknya oleh politik etis Wilhelmina? Untuk apa? Ditanamkanlah pemikiran berkenaan dengan kebangsaan netral agama atau kebangsaan anti syariat agama. Ataukah kemudian justru pada akhirnya kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia, kedaulatannya diakui oleh para pemenang perang, khususnya Amerika. Di belakangnya itulah keluarga penyandang dana perang-perang yang kemudian pernah terjadi. Makanya kemudian ketika akhirnya pemerintahan Republik Indonesia untuk menunjukkan kedaulatannya dengan membentuk dan juga menentukan
mata uang atas nama Republik yang baru diproklamasikan pada tanggal 24 September tahun 1945, kurang lebih 1 bulan lebih 1 pekan, Menteri Keuangan yang terpilih yaitu Mr. Alexander Andries Maramis menerbitkan apa yang kita katakan sebagai dekret Menteri Keuangan yang tadi disebutkan, yaitu apa? Rencana penerbitan uang sendiri yang dikenal sebagai Oeang Republik Indonesia. Namanya adalah ORI. Kemudian karena sudah lazim di antara umat yang ada di negeri ini terbiasa untuk sebagai alat tukarnya yang kemudian dikenal samara perak. Nah, dalam bahasa Sanskrit perak itu disebut sebagai rupiah. Orang-orang Hindi menyebutnya rupi. Ya, yang berlaku di wilayah Hindia, kemudian wilayah Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Pakistan, karena mereka terbiasa menggunakan mata uang perak, namanya adalah rupi. Kita mengenai sebagai rupiah hari ini. Rupiah itu artinya perak, sabra perak, ya kan gitunya. Nah itu dulu tuh bikin hal itu, makanya kemudian pecahan uang terkecil itulah yang kemudian dipakai sebagai nama mata uang. Ya, orinya itu tetap namanya adalah rupiah. Ya, jadi karena itu yang sudah lazim di antara masyarakat. Dan di sini kalau diperhatikan lebih lanjut, pemerintah Republik yang ada di pusat, Bung Karno dan Bung Hatta yang ditetapkan sebagai presiden dan wakilnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 menetapkan keputusan pemerintah bahwa dekret Menteri Keuangan Alexander Andries Maramis yang akan menerbitkan ORI itu telah ditetapkan sebagai keputusan pemerintah. Namun karena banyak hal yang terjadi, di antaranya juga pasukan Nika mau masuk, kemudian menerbitkan mata uang sebagai alat tukar gitu yang di wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh pasukan Nika, maka penerbitan ORI itu pada akhirnya kemudian baru bisa direalisasikan kurang lebih ya 13 bulan setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 yang hingga hari ini diperingati sebagai Hari Uang Indonesia atau Hari Uang Nasional. 30 Oktober 1946 itulah hari pertama pemerintah kita bisa menerbitkan uang sendiri, namanya adalah ORI, dan satu ORI, Oeang Republik Indonesia yang dikenal oleh masyarakat sebagai rupiah, itu standar satu ORI setara dengan 0,5 gram emas murni. 10 ORI setara dengan 5 gram emas. Di setara alias dijamin. Jadi Indonesia tuh pemerintah waktu itu menerbitkan sekian ORI itu berdasarkan karena pemerintahnya punya emasnya, cadangan emas. Ya. Pertanyaan bagi kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Alexander Maramis yang juga Menteri Keuangan ketika ORI ini terbit, itu adalah salah seorang tokoh Majelis Syuro Muslim Indonesia, yaitu Mr. Safrudin Prawira Negara. Mereka menyatakan pede, percaya diri untuk menerbitkan ORI. Satu ORI setara dengan 0,5 gram emas, 10 ORI setara dengan 5 gram emas. Karena apa? Karena kesultanan Islam yang ada di Nusantara itu pada akhirnya bersepakat untuk sama-sama bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atas lobby para aktivis pergerakan kemerdekaan. Di antaranya adalah tokoh-tokoh Islam yang bergabung dalam Masyumi melobi para sultan dan tetua-tetua adat itu apa? Bergabung dengan Republik. Karena kita bangsa Muslim telah merdeka, maka kesultanan siap mengeluarkan harta bendanya sekian ya kuintal, sekian bukan kuintal lagi, ton emas. Kemudian juga Aceh, bahkan Yogyakarta pun sama, Surakarta juga sama, Mangkunegaran juga sama, Paku Alaman juga sama, Banten, Cirebon, termasuk Sumedang Larang, mereka kemudian mengeluarkan harta milik pusaka keraton, pusaka istana, mengpeng urang geus merdeka, jauh dari kolonialisme, lepas dari penjajahan, maka kami bersepakat untuk bersatu dalam naungan Republik yang baru diproklamasikan. Emas itu didapat dari situ. Dan bahkan pesawat ya, kendaraan juga yang nyumbang itu adalah
emas dari orang-orang Aceh. Ya, dari dan, pusat. Ya, dan kemudian ketika Bung Karno pun membangun Monas, itu tugu atas Monasnya itu adalah sumbangan dari orang-orang Aceh. Betul ya, tadi? Betul, betul sekali. Jadi itu emas sesa kabehna anu diringkun ku kolonial ya. Ke London, ya, ke Paris, ya malah maka ya Amsterdam gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi ketika awal itu masih kemudian menjadikan standarnya itu pada emas PD gitu. Namun karena republik ini diproklamasikan sedari awalnya sudah menyelisihi apa yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, menjadikan syariat Islam sekalipun hanya berlaku bagi pemulung dicoret Bung Hatta, nah jadi aneh, jadi ngaco. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dalam revolusi kemerdekaan dalam hal perang dan damai atau diplomasi, dari perundingan satu ke perundingan yang lain, dari perundingan Linggajati, perundingan Rumroyen, perundingan Renville, perundingan akhirnya di KMB. Maka dari situ kemudian karena politik diplomasi yang dipilih mengikuti skenario para pemenang perang. Pemenang perang mereka punya penyandang dana. Nah, sebelum ke sana, yang menerbitkan uang itu kan pemerintah, betul. Bank sentralnya siapa? Nah, belum ada nanti. Ada ya? aja. Nah, berikutnya kita lihat pada tanggal 29 Desember tahun 1949 dari upaya revolusi kemerdekaan yang terdiri dari perang dan juga diplomasi, akhirnya kemudian ditandatanganilah diplomasi akhir yang di situ bahwa pemerintah kerajaan Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana yang duduk manis bersama dengan Muhammad Hatta, lulusan dari Den Haag Leiden, doktor ekonomi loh, gitu ya. Itu duduk manis menandatangani perjanjian KMB yang difasilitasi oleh PBB, yang mewakili PBB waktu sebagai penengah itu adalah Amerika. Maka banyak pihak yang menyatakan Indonesia merdeka dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 ya. Nah, 27 Desember tahun 1949 itu atas desakan Amerika sebagai pemenang perang dan punya kepentingan dengan negeri ini. Satu diantaranya dengan mengamankan aset-aset milik para pemenang perang yang pernah bercokol juga semenjak era kolonial Hindia Belanda di negeri ini. Maka di situ kita bisa menyaksikan KMB tidak semata pengakuan kedaulatan, tapi Ratu Juliana menekan kepada Muhammad Hatta, jika seandainya pemerintah Republik Indonesia ingin diakui kemerdekaan dan kedaulatannya, maka kalian pertama harus kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat dan mengakui keberadaan BFO atau negara-negara yang dulu diposisikan sebagai negara boneka buatan Van Moos. Maka di situ kemudian kami akan menyetujui keinginan kalian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Katanya kemudian mengatakan, baiklah, RI menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya meliputi wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Selebihnya itu adalah BFO yang dibentuk oleh Van Moos sebelumnya. Dan bukan hanya terbentuknya Republik Indonesia Serikat, tapi di situ juga ada klausul untuk membentuk pemerintahan Uni Indonesia Belanda. Persatuan pemerintahan antara Indonesia dengan induk koloni sebelumnya, yaitu pemerintah kerajaan Belanda, dan di sini dibentuk Presidium Pemerintahan Uni Indonesia Belanda di bawah naungan Kerajaan Belanda yang dipegang oleh Ratu Juliana. Artinya naon? Artinya Indonesia tidak sepenuhnya diakui kemerdekaannya karena tetap di bawah naungan pemerintahan kuasa kerajaan Belanda. Di presidiumnya adalah Ratu Juliana. Oke, pakai bahasa sederhana ya tadi ya. Saya adalah wakil dari Indonesia. Ustadz Belanda misalnya ya, kayak gitu kan kata Ustadz. Dibalik menimpang. Maka lebih boleh daripada saya. Jadi dengan kata lain, saya itu harus diakui kemerdekaannya oleh negara-negara lain. Kalau nggak diakui,
gampang kayak bisa dijajah deh atau diserang. Ya, Gitu. betul, Cuma betul, itu aja, sesimpel itu. Simpel. Karena apa? Karena begini Kang, kalau diperhatikan ketika proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sudah tersiar kabar bahwasanya pasukan pemenang perang yang mengusir bala tentara Nippon Daeninhong dalam perang Pasifik Pasangare Shimotara akan segera mendarat di wilayah-wilayah bekas pendudukan Nippon, di antaranya negeri kita. Makanya ketika pada awal bulan September, hanya berselang kurang lebih 2 pekan setelah proklamasi, bahwasanya pasukan sekutu BIA British Indian Army sudah kemudian merapat di Teluk Jakarta. Udah teknawan. Nah, sehingga gitulah. Gus disingsiunan ku pasukan pemenang perang, dan terbukti akhirnya pada sekira awal September, dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 15 sudah mendarat. Bahkan dari mulai tanggal 20 September pasukan ya AFNI, kemudian juga pasukan British Indian Army, ya pasukan Inggris dari negeri Hindia, meliputi orang-orang Pashtun Pakistan, meliputi orang-orang Myanmar Burma, ya kemudian juga meliputi orang-orang Hindi, ya orang-orang India, dan juga meliputi orang-orang Gurkha Nepal yang dipimpin oleh para instruktur dan komandan mereka, para perwira bule-bule Inggris. Pasukan nama belang-belang gitu ya, British Indian Army tadi. Tapi mereka bekerja bagi kepentingan pasukan sekutu. Selain itu, ada pasukan Nika yang kemudian datang dari wilayah Australia. Karena Belanda kalabur ketika bala tentara Nippon datang ke mana? Ke Aussie, ke Pangdegeutna gitu. Dasar wabuleun adalah orang-orang Inggris dirinya gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi sariun tah pemimpin Republik teh, makanya Bung Karno, Bung Hatta tidak memerintahkan ya pasukan TKR dan BKR perang raya, tidak. Lebih mengedepankan diplomasi, tahu diri, siun atau dibom deui siga Jepang gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya kemudian pilihan politik yang dilakukan oleh pemerintahan Republik yang ada di pusat itu adalah diplomasi, dan itu yang tidak disukai oleh Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Merdeka harus 100%, kami menolak diplomasi. Itu yang terjadi. Nah, KMB ya, poin yang pertama itu bahwa pemerintah kalian diakui di bawah naungan kekuasaan kerajaan Belanda. Yang kedua, bahwasanya kami ketika berkuasa dalam pemerintahan Hindia Belanda semenjak tanggal 1 Januari tahun 1800 menggantikan pemerintahan Hindia, pemerintahan Kompeni Belanda VOC, sampai kemudian terjadinya revolusi 1945-1949, banyak sekali biaya perang yang kami keluarkan. Maka kalianlah yang harus menanggung itu semua. Mun maneh hayang merdeka, ku aing dibigeun tah-tah. Nah itu. Nah, akhirnya kemudian Bung Hatta, kumaha deui dah hayang merdeka aing ya gitu. Jadi dengan kata lain, Anda akan diakui kemerdekaan. Nanggung hutang. Saya punya hutang, di over hutang, sanes over kredit gitu lah ya. Ya gitu. Jadi hutang warisan Belanda itu dibebankan kepada pemerintah Republik yang ingin diakui kemerdekaannya, dan itu tidak banyak dicatat dalam sejarah. Jadi sejak awal kemudian bangsa ini kemudian diterkam dengan jebakan Batman. Nah, Bung Hatta waktu itu kemudian berkilah, kami punya dana dari mana untuk mengurusi dan membereskan utang-utang warisan kolonial. Maka juru selamat itu yang menghadiri dalam forum KMB yaitu wakil dari Amerika. Jangan khawatir, kami punya dana. Bahkan kemudian IMF ya, kemudian World Bank dan lain sebagainya sudah siap kemudian mengucurkan dana untuk kita semua. Tapi ingat ya, berkenaan dengan kepentingan kami, jangan kalian usik. Makanya ketika Bung Karno mulai mengusik dari semenjak era 63 sampai 65, akhirnya kemudian dibutuh gede kupikeun ku Amerika di Tanjung. Gantikanlah antek berikutnya yang setuju dengan kepentingan para kapitalis Amerika, para penyandang dana. Nah itu yang terjadi gitu. Dan bukan hanya itu, begitu ya. Dalam konteks itu pun kemudian harus ditentukan duit yang dipakai sebagai alat tukar dan komoditi tidak lagi kemudian pakai ori. Nah itu terjadi. Maka di sini kita bisa menyaksikan bahwa The Java's Bank itu kemudian menjadi bank
sentral yang kemudian namanya dikenal sebagai Bank Indonesia. Dan dalam konteks ini Bank Indonesia memiliki otoritas penuh untuk menerbitkan mata uang yang hari ini dikenal sebagai rupiah, dan standarnya kepada siapa yang menekan bangsa ini ketika konferensi meja bundar. Para pemenang perang Amerika yang menjadi penengah, yang mereka sudah punya dolar. Begitu. Jadi 47 sampai 49 satu uang rupiah itu dijamin oleh setengah gram emas. Setelah tahun 49 satu rupiah itu mungkin dipersandingkan dengan sekian dolar atau apa itu? Ya bisa jadi begitu hitungan. Jadi kalau misalkan ori ya, satu ori itu setengah gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas itu sekira setengah juta kali ya. Nah, anggap aja 500.000. Berarti satu ori itu sama dengan 250.000 rupiah ya hari ini. Bayangkan satu ori, 1 rupiahnya ori setara dengan 250.000. Setengah ya. Oh, setengah. Setengah dari 1 gram emas kan. 1 gram itu sekarang 900 ya? 900, 1 juta lah, anggap 1 juta, berarti 500.000. 500.000. Nah, jadi 1 ori rupiah pada awal diterbitkan tahun 46 sampai akhirnya dilikuidasi oleh KMB itu setara dengan 500.000, setengah juta. 1 rupiah kita pede kita gitu. Berarti gede. Nah, kalau saya dengar cerita-cerita dari Aki gitu, jang gitunya. Padahal mah baheula tehnya cenah lamun angkat dia make sado gitu kan. Eta teh pakai uang-uang pecahan teh nu ajaib. Karena mungkin saking tingginya nilai ori ya. Eta teh lamun eta teh opat talen 5 ketip 5 bengol hari teh cenah gitu. Ada ketip talen bengol gitu kan ya. Pusing nggak sih pecahannya? Padahal Indonesia waktu itu ori itu ada uang sen loh. Berarti itu di bawahnya uang sen gitu. Saking memang tinggi nilainya ya. Nah pertanyaan bagi kita, di Java Bank yang kemudian diposisikan sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia yang diakui kemerdekaan dan kedaulatannya oleh para pemenang perang, yang mereka punya para penyandang dana, yang saat ini itu kemudian bank sentralnya dikenal sebagai Bank Indonesia yang diresmikan semenjak tanggal 1 Juli tahun 1953. Awalnya tetap namanya The Java Bank, namun semenjak tanggal 1 Juli tahun 1953 namanya diganti menjadi Bank Indonesia biar memiliki cita rasa bangsa sendiri, biar kearifan lokal. Nah Kang Arif nih, bukan kearifan lokal tapi kearifan Demang. Berikutnya ya berkenaan dengan bank sentral siga kumaha sih siga naon gitu ya. Nah di sini dikatakan oleh para peneliti, para ekonom, satu di antaranya adalah sosok House yang pada tahun 1973 menyatakan bahwa bank sentral ini merupakan organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Sedangkan Kitch dan Elgin pada tahun 1932 menyatakan bahwasanya bank sentral itu merupakan alat kebijakan publik, bukan alat dari kepentingan individu, tapi hakikatnya ini merupakan alat bagi kepentingan kaum atau komunitas tertentu, yaitu apa? Keluarga Baron de Rothschild. Seperti dikatakan demikian. Ya. Dan dalam konteksnya pun kemudian kita mengetahui bahwasanya di negeri kita Bank Sentral atau Bank Indonesia berfungsi sebagai pembuat kebijakan pembangunan ekonomi, penasehat ekonomi dan keuangan, serta terlibat dalam pengaturan moneter internasional karena standar mata uang kita kepada mata uang internasional, yaitu US dollar Amerika. Penentunya adalah Fed Bank yang itu dikreasikan oleh para pemenang dana dalam bahasan-bahasan kita tadi. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sangat menarik, ini belum berhenti. Kalau dulu adalah, sekarang kalau kita beli emas setengah gram pakai duit dolar berapa sih? $1 sekarang sekitar 15.000 ya. Oke.